النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar lagi nih. Akhirnya bertemu lagi kita di podcast Nyantri Yuk. Oke, kita sekarang sudah bersama Habib Ahmad. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya malam ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena beliau sehat, saya juga sehat karena hidung saya nggak kalah manteng dengan beliau. Oke. Kemudian langsung aja, Habib. Saya ini mau ada pertanyaan ya, Habib. Ya. Saya agak ganjal, Habib. Ganjal apa? Janggal. Agak janggal ketika membaca di hadis biasanya An Sayyidatuna Aisyah Ummu Abdillah. Nah, Ummu Abdillah ini kan kunyah, Habib. Kunyah tentang ibunya Abdillah. Sedangkan kita tahu. Nah, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah itu dalam keadaan perawan. Kemudian Rasulullah tidak punya anak kecuali lewat Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Mungkin bisa dijelaskan ya, kenapa ada kunyah Ummu Abdillah di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Jadi orang-orang Arab pada zaman dahulu mereka memiliki julukan ya. Yang mana julukan ini sebagai suatu kemuliaan bagi mereka. Yaitu adalah kunyah atau laqab ya. Dan kunyah ini biasanya dinisbatkan kepada anaknya atau kepada ayahnya. Seperti ibnu, anaknya kepada ayah dinisbahkan kepada ayahnya. Kemudian abu ya, dinisbahkan kepada anaknya. Seperti Rasulullah itu kunyahnya adalah Abul Qasim ya kan? Karena anak pertamanya adalah bernama Qasim. Kemudian ada ummu, yaitu adalah ibunya. Dan ini kunyah ini biasanya dipakai oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu sebagai suatu tanda kemuliaan bagi mereka ya. Dan ketika itu sebagaimana kita ketahui bahwasannya istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya janda kecuali Sayyidah Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah berusia 6 tahun dan kemudian tinggal satu rumah ketika Sayyidah Aisyah berusia 9 tahun. Nah, dan beliau adalah satu-satunya istri Rasulullah yang perawan. Ya. Dan sebagaimana juga kita ketahui bahwasannya anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada dari garis keturunan Sayyidah Khadijah ya kan? Dari anak-anaknya istri Rasulullah yang pertama yaitu adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan juga dari Siti Maryah Al-Qibtiyah ya, yang anaknya bernama Ibrahim. Nah, kemudian kenapa kok Sayyidah Aisyah dijuluki kok Ummu Abdillah ya? Padahal kan tidak punya anak. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahumullah di dalam kitab Al-Adhkar beliau menyebutkan ada dua riwayat mengenai mengapa Sayyidah Aisyah itu dijuluki Ummu Abdillah. Riwayat yang pertama itu menyebutkan bahwasannya dahulu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha beliau pernah mengandung, pernah hamil. Nah, akan tetapi ternyata bayinya keguguran ketika di dalam kandungannya. Nah, sehingga beliau merasa sedih sekali karena tidak memiliki anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghiburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama pada anaknya Sayyidah Aisyah yang keguguran itu dengan nama Abdullah. Nah, sehingga beliau dijuluki dengan Ummu Abdillah. Dan Sayyidah Aisyah kemudian ditenang-tenangkan oleh Rasulullah, ya, diajak senang oleh Rasulullah. Kemudian sampai diceritakan bahwasanya nanti itu anak-anak yang keguguran itu nanti di alam akhirat itu mereka akan mencari ayah-ayahnya atau ibu-ibunya. Ketika ada di padang mahsyar, ketika saat itu manusia pada kebingungan, manusia pada kepanasan ya, dengan matahari yang sejengkal di atas kepalanya, mereka kehausan ya kan, dan mereka dalam keadaan sangat-sangat bingung. Kemudian Allah membuka pintu surga dan dari pintu surga itu keluar banyak sekali anak-anak yang dinamakan dengan wildan. Nah, anak-anak ini kemudian di tangannya membawa air dari air surga yang sangat segar, sangat sejuk untuk diminum. Kemudian anak-anak ini lari mencari daripada ayah ibunya. Mana ayahku, mana ibuku? Aku ingin memberikan air ini. Sampai akhirnya orang-orang yang ada di padang mahsyar itu meminta kepada anak itu, "Wahai anak, tunggu sebentar, ke sini dulu. Aku ingin mengambil air itu, air yang kamu bawa itu sedikit aja untuk menghilangkan rasa hausku, menghilangkan dahagaku." Kemudian anak-anak itu akan tetapi menolaknya, tidak mau. Ini untuk ayah dan ibuku. Sampai akhirnya mereka menemukan ayah dan ibunya, kemudian diminumkan air itu untuk diminum, ditegukkan,
lalu hingga mereka terasa segar kembali, hingga mereka merasa tenang ya, dengan dibawakannya air-air tersebut dari sang wildan itu. Dan anak-anak wildan itu nanti akan menemani ayah ibunya di dalam padang mahsyar sampai kepada persidangan Allah, hingga nanti masuk surga bersama dengan anak-anak mereka. Itu anak-anak yang keguguran itu ya, Bib? Nah, itu anak-anak yang keguguran. Jadi ini adalah kabar gembira bagi para wanita apabila mereka mengalami keguguran atau anaknya di usia belum baligh dan dia sudah meninggal dunia, maka itu akan menjadi tabungan bagi para wanita, bagi para ibu-ibu ya. Akan tetapi riwayat ini disebutkan bahwasanya ini riwayat yang lemah ya. Adapun riwayat yang kedua itu disebutkan bahwasannya ketika itu Sayyidah Aisyah sedang murung di rumahnya. Karena apa? Karena beliau hanya satu-satunya wanita saat itu yang tidak memiliki kunyah, tidak memiliki julukan. Akhirnya beliau mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, berikan aku suatu kunyah supaya aku itu menjadi kebanggaanku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu kunyahkanlah dirimu, dinisbahkanlah kepada keponakanmu, yaitu yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah anak dari saudari perempuannya Sayyidah Aisyah, itu adalah Asma binti Abu Bakar. Sayyidah Asma ini memiliki anak yang bernama Abdullah, dan Sayyidah Aisyah sangat mencintai Abdullah ini, hingga sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengangkatnya sebagai anak angkat. Nah, kemudian oleh Rasulullah memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk menjuluki dirinya dengan Ummu Abdillah yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Zubair, keponakan daripada Sayyidah Aisyah. Dan menurut Imam Nawawi ini adalah riwayat yang paling sahih. Wallahu a'lam. Yang sahih daripada yang pertama tadi ya. Oke. Terima kasih penjelasannya tentang ya kita tahu jadinya kenapa Sayyidah Aisyah sekarang dijuluki Ummu Abdillah, ada dua riwayat itu. Dan teman-teman, terima kasih telah ya akhirnya dengan ini Anda tahu kan kenapa Sayyidah Aisyah dijuluki Ummu Abdillah. Kita nanti akan lanjut lagi ya di podcast yang lain lagi bersama Habib Ahmad di Sirah. Nah, kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.